Ternak ayam kampung skala rumahan, skala kecil-kecilan tentu mempunyai masa atau fase ya. Fase yang harus kita ketahui sebagai peternak rumahan. Apa saja masa atau fase tersebut? Hari ini akan kita sharing, akan kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan peternak R3. Gimana teman-teman kabarnya? Baik semua, sehat semua ya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga diberi kelancaran, kemudahan dalam beraktivitas. Hari ini kita akan berbagi sharing tentang masa atau fase yang harus dilewati dalam kita berternak ayam kampung, terutama ternak ayam skala rumahan, skala kecil-kecilan ya, sebagai bahan masukan, sebagai bahan ya pengetahuan kita lah sebagai peternak. Tentu ya ini kita sifatnya hanya berbagi pengalaman saja, berbagi informasi saja. Yang pertama fase atau masa perjodohan atau masa kawin bisa juga. Jadi ini masa-masa pertama dalam hal kita beternak ayam kampung, yaitu pada masa masa perjodohan atau masa perkawinan. Jadi ayam-ayam ini kita jodohkan, kita kawinkan dengan pacekan yang tentu sudah kita pilih, sudah kita siapkan dari awal-awal kita beternak. Jadi ini merupakan salah satu tahap tahap yang pertama yang tentu akan kita lewati, akan kita lalui dalam hal beternak ayam, tanah ayam skala rumahan, skala kecil seperti peternak R3 ini. Tentu fase yang pertama ini agak memerlukan waktu untuk butuh waktu penyesuaian antara indukan dengan pejantan ini di masa mereka kawin, di masa mereka kita jodohkan. Tentu harapan kita cepat kawin, cepat berjodoh, dan nanti kan cepat berkembang. Yang kedua, masa ayam-ayam ini bertelur masa ayam-ayam ini berproduksi telur dan juga mengerami telur-telurnya ini. Jadi masa inilah masa yang paling kita tunggu, kita nantikan setelah tadi fase perjodohan, fase perkawinan. Tentu dia akan menghasilkan telur dan dilanjut dengan dia masa bereram. Ram ini setelah telur-telur ini dihasilkan tentu dieraminya, dan nanti akan menghasilkan diusi dan anak-anak ayam yang kita harapkan. Masa bertelur dan mengeram ini harapan kita dia bertelur banyak, mengeramnya 100% menetas, agar nanti kita cepat dapat hasil tetap dapat ayam-ayam baru, anak-anak ayam yang bisa mengisi kandang kita, yang tentu menguntungkan bagi peternak itu sendiri. Yang terakhir tentu setelah menetas, setelah dierami, ayam-ayam ini akan menghasilkan diusi seperti ini
tentu berlanjut ke masa dia pembesaran. Masa pembesaran anak-anak ayam, masa pembesaran DUC ayam ini. Jadi setelah kita melalui beberapa fase tadi ya, mulai dari kita jodohkan, kita ayam kita menghasilkan telur, mengeram, tentu fase yang terakhir ini adalah fase pembesaran dari DUC ini. Jadi harapan kita setelah beberapa fase tadi dia sudah menghasilkan DUC, sudah menghasilkan anak ayam, yang tentu ini harapan kita sebuah peternak ya. Tentu dengan banyaknya DUC, peluang besar kita untuk dapat untung, untuk dapat anak-anak ayam ya lebih besar. Kenapa? Dengan melihat ini kan, oh ayam kita beranak, oh ayam kita sudah ada menghasilkan DUC, jadi ya kita ada harapan ya dalam beternak ayam kampung, khususnya ternak skala rumahan. Dengan menetasnya anak-anak ayam ini, kita diharapkan bisa merawat, bisa memelihara anak-anak ayam ini sampai besar nanti. Itu dengan dia besar dan dia gede akan memberikan keuntungan bagi kita peternak. Jadi ya harapan peternak ini kalau sudah jadi DUC, sudah jadi anak-anak ayam sendiri ya benar-benar kita rawat ya, benar-benar kita rawat, kita perhatikan dalam hal perawatan kesehariannya, karena inilah ya gerbang atau pintu menuju keuntungan kita sebagai peternak rumahan. Dengan hadirnya ya DUC di kandang peternak ayam kita. Pastinya ketiga masa atau fase ini akan kita lalui, akan kita arungi sebagai kita peternak ayam. Jadi ya ini mungkin sebagai masukan saja, sebagai wacana saja dalam hal kita beternak ayam kampung. Harapan kita beternak dapat untung, berhasil, ya pokoknya jadi banyak lah pada intinya untuk ternak kita, ayam-ayam kita di kandang ini. Itu harapan semua peternak ya. Peternak R3 hanya bisa sharing saja, hanya bisa berbagi pengalaman saja dalam berternak ayam kampung kecil-kecilan skala rumahan. Mudah-mudahan harapan kami ini ada manfaatnya, ada gunanya ya untuk saya sendiri khususnya ya, tak terkecuali untuk rekan-rekan yang mau peternak ayam ataupun yang sedang peternak. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian. Sampai ketemu di video-video berikutnya peternak R3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak R3.